siswa-siswa saya di kelas Tunadaksa SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, oh ya, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Kan belum baca doa kan? Ya, mungkin Septa minta tolong dipimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Teman-teman, yuk kita belajar mana kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita membuat keyakinan kelas ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi sebelum memulai semester baru ini kita harus ada keyakinan kelas. Apa yang akan kita lakukan di dalam kelas, apa yang kita inginkan. Jadi di sini keyakinan kelas kita buat bersama-sama ya. Keyakinan kelas. Kelas SMA. Keyakinan kelas, kira-kira apa yang kalian inginkan di dalam kelas? Ini bukan peraturannya, tapi keyakinan kelas apa yang kalian oh saya mau begini. Itu bisa membuat kita misalnya kita harus datang tepat waktu. Itu kan demi kebaikan kita sendiri kan? Belajar disiplin, belajar tanggung jawab. Kalau keyakinan kelas, kira-kira apa yang mau Jini atau Kinanti atau Septa melakukan apa? Yang pertama apa? Tidak, Ibu kasih contoh satu ya. Tidak terlambat sekolah. Iya, datang ke sekolah ya. Tadi datang ke sekolah jam berapa? Jam 6. Wah, kalau Septa jam berapa? Jam 6:30, Bu. Septa 6:30, Jini jam 6, Kinanti? Oh, Kinanti dia asrama ya. Jadi Ibu tulis di sini disiplin waktu ya. Disiplin waktu. Jadi tidak terlambat datang ke sekolah. Sebelum jam 7:30 sudah ada di sekolah. Tapi kalau Ibu lihat ini tidak ada sih yang terlambat, alhamdulillah ya. Hebat semua. Terus yang kedua apa? Apa yang mau? Misalnya ini kalau kelas kotor disapu. Seket, ya disapu. Berarti menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Terus
Jadi apa tadi Kinanti? Saling? tolong menolong. Oh ya. Satu sama lain. Apa lagi? Nah, ini saling tolong menolong ya. Misalnya Kaila atau siapa Zaki misalnya susah dia berjalan kan, terus dia jatuh, jangan ya nggak boleh diketawain, tapi ditolong ya. Seka Ibu, pernah ketawain Zaki nih, siapa yang sering ketawain Zaki nih? dadah Bu. Jini sekarang harus ditolong ya, nggak boleh kita ketawain teman kita ya. Ya, terus apa lagi? Kalau ketemu guru itu harusnya bagaimana? Memberi salam. Saling ya, memberi salam. Apa lagi? Nah, apa lagi? Misalnya apa? Ibu tidak boleh bagaimana misalnya? Atau Jini mau ngapain gitu? Atau Kak Kinanti? Apa lagi Kinanti? Ngantuk Kinanti? Duduk yang baik nak. Memberi salam. Terus apa lagi? Ini juga bisa ya. Itu dulu? Itu? Oh iya. Nah, dijelaskan satu ya. Disiplin waktu berarti tidak boleh terlambat datang sekolah. Datang sekolah sebelum jam setengah 8. Jam setengah 8 sudah harus ada di dalam kelas karena kita mulai belajar itu jam setengah 8. Nah, terus yang kedua menjaga kebersihan. Tunggu, yang pertama ini setuju tak? Kita disiplin waktu ini setuju? Setuju? Ya, jadi ibu sama anak-anak sama kalian tidak boleh terlambat. Terus yang kedua menjaga kebersihan. Setuju tak? Menjaga kebersihan itu hanya menyapu aja? Iya. Terus pungut sampah, membuang sampah pada tempatnya ya. Terus juga kita bisa merawat tanaman dengan cara ya itu ya salah satunya juga yang menjaga kebersihan. Setuju nih sama keyakinan yang kedua. Terus yang ketiga saling menghormati dan menghargai. Ini sama kayak janji siswa SMP Negeri 1 Sumbawa ya, salah satunya saling menghormati dan menghargai. Iya, seluruh teman. Tapi di sini tidak hanya seluruh teman, tapi juga menghormati semua guru ya. Gitu juga kita guru menghormati anak-anak kita, menghargai juga menyayangi ya. Kira-kira keyakinan kelas nomor 3 ini setuju enggak? Setuju. Kinanti? Setuju? Iya, semangat Kinanti. Sudah sarapan belum tadi? Iya. Terus nomor 4, saling tolong menolong. Kapan kita lakukan ini? Saat teman kita susah. Iya, betul sekali. Saat teman kita kesusahan, seperti tadi contohnya ya, kalau misalnya Zaki kan dia kurang dalam kemampuan untuk berjalannya kan kurang. Jadi kalau jatuh ya Yudi juga. Jadi kalau jatuh dibantu ya. Ya. Terus yang kelima memberi salam ya. Salam atau 5S ya. Salam, sopan, santun, Waalaikumsalam, sapa. Ayo masuk. Duduk di sampingnya Kinanti.
jadi besok harus tepat waktu ya. Kita lanjutkan lagi tadi ya. Yang kelima, memberi salam, terus sopan, santun, menyapa. Salam, sopan, santun, sama apa lagi satu? 5S ya, kita menerapkan 5S. Senyum, jangan lupa senyum. 5S. Nah, senyum ya. Nah, ini. Coba senyumnya, Ibu mau lihat senyumnya? Nah, cantik-cantik, gagah semua kalau sudah senyum ya. Senyum, terus salam tadi. Biasanya kan kalau masuk sekolah terus ketemu ibu guru, kalian kan selalu assalamualaikum sama cium tangan biasanya ya. Salam, sapa, sopan, santun. Jadi kita itu harus sopan sama ibu guru ya. Zaki, ngantuk Zaki? Begadang tadi malam? Ya. Jadi ini keyakinan kelas nih. Yang nomor 5 yang bertanya, setuju enggak? Setuju Zaki? Iya, alhamdulillah ya, ini ada ya keyakinan kelas kita. Ada disiplin waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, saling tolong menolong, sama 5 memberi salam, sopan, santun, sapa, senyum. Atau bisa Ibu tulis di sini ya. Menerapkan 5. Iya, menerapkan 5S. Oh, satu lagi. Tidak boleh menyalakan HP, ya. Namanya silent HP, ya. Jangan main HP di dalam kelas. Silent HP. Iya. Oh, satu lagi misalnya apa ya? Kalau belajar itu kalian harus serius, semangat, gembira. Kan kalau nggak gembira bagaimana mau belajar ya? Harus dengan perasaan senang ya belajar. Nah, belajar dengan perasaan senang. Kira-kira kalau keyakinan yang ketujuh ini, setuju enggak? Setuju. Zaki? Setuju? Oh iya, jadi sudah ada keyakinan kelas kita ya. Nanti Ibu bikin posternya, Ibu tempelkan di sini di papan pengumuman. Bisa dibaca setiap hari. Jadi yang pertama itu disiplin waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, menerapkan 5S, silent HP, dan belajar dengan perasaan senang. Zaki, besok jangan lupa ya, datang tepat waktu. Iya, ini disiplin waktu ya. Iya, terima kasih. Demikian keyakinan kelas kita sudah terbuat, terbentuk. Nanti tinggal kita print, kita tempelkan biar bisa kalian baca setiap hari ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Bu. Iya. Siapa yang bikin hari ini ya? Saya Bu. Oh, coba Jini di sini nak. Ibu mau tanya kenapa kelasnya masih berantakan dan kotor? Saya belum tiket Bu. Oh iya, tidak apa-apa ya. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi ingat, jangan diulangi. Iya. Ya. Nah, Ibu mau
sapu, Bu. Nah, kalau tidak ada sapu bagaimana? Pinjam di kelas lain. Iya, betul sekali. Kalau tidak ada sapu, boleh meminjam di kelas lain ya. Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum Jini laksanakan? Menjaga Kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Betul sekali. Dengan menjaga kebersihan kelas itu contohnya seperti apa? menyapu, Terus? siram, Iya, betul. Salah satunya kita menyapu kelas, membersihkan papan tulis, terus membersihkan jendela, menyiram tanaman. Bagus sekali ya, Jini. Ibu hargai usahanya. Semoga minggu depan Jini tetap melaksanakan piket seperti biasanya ya. Kalau tidak ada sapu, bisa meminjam di kelas lain. Sebelum kita belajar, mungkin Ibu minta tolong kepada Jini untuk meminjam sapu di kelas lain, membersihkan kelasnya. Setelah itu baru kita bisa belajar ya. Terima kasih Jini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paramita Farida SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang mengajar di SLB Negeri 1 Sumbawa, jenjang SMA LB kekhususan Tunadaksa. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kegiatan kita yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat bagi semua, baik bagi guru maupun bagi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat saya yang ada di SLB Negeri 1 Sumbawa. Mohon izin ya saya duduk. Ya, karena telah bersedia menyempatkan waktunya untuk berada di ruang pertemuan ini guna mengikuti diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 saya sebagai tugas program guru penggerak dengan judulnya budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta memberikan kita kenikmatan termasuk nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang pertemuan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada jiwa kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah Bapak dan Ibu, tujuan kita berkumpul di ruang pertemuan ini
ini yaitu akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Siap Bapak Ibu? Berita. Ya, konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Ketiga restitusi. Saya berdiri ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui semua bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Kebutuhan tersebut bisa berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat atau bakat yang dimiliki oleh siswa. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai biasanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini juga kita pelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok
di mana kita tergabung. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi penguasaan ini seperti ingin menjadi pemimpin dan ingin diakui seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena mereka takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan contoh motivasi intrinsiknya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi mereka sadar kalau disiplin itu baik untuk dirinya sendiri seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Contohnya ini hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau adanya rasa sifat iri, memandikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi dengan identitas gagal, sekarang identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol, dan terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan budaya positif pada murid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Merupakan tawaran, bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan 7. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya, contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru memberikan hukuman dengan cara hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut bila diberi hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan.
Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5. Posisi kontrol restitusi. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini posisi kita sebagai penghukum. Jika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan berkata, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sekali sama kamu. Kalau posisi kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Sedangkan posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Di sini kita bertanya kepada siswa tentang kesalahannya, apa yang mereka lakukan dan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada 2 contoh peraturannya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat pandemi? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan masker pada saat pandemi? Iya, menjaga kesehatan. Nah, yang kedua, mengapa kita menggunakan helm saat kita membawa kendaraan? Iya, menjaga keselamatan. Nah, sudah pasti ya kalau peraturan tentang penggunaan masker pada saat pandemi itu untuk kesehatan, sedangkan menggunakan helm saat berkendara itu untuk keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai ini diyakini ada. Nilai-nilai yang diyakini akan membuat seseorang itu memiliki motivasi internal. Dengan begitu, ia tidak hanya menjalankan peraturan, melainkan yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar, seperti itu. Nah, ini foto kegiatan pembuatan keyakinan kelas Punadaksa, kelas yang saya ampu. Kita yang yang terlibat di situ tidak hanya guru, tetapi juga kita melibatkan siswa-siswa kita dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan nanti keyakinan kelas ini akan dipatuhi oleh siswa, seperti itu. Keyakinan kelas SMA Tunadaksa ini ada disiplin waktu, belajar dengan semangat dan percaya diri, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai, saling tolong menolong, dan selalu menerapkan 5S. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya dari guru saja, tapi juga dari siswa. Segitiga restitusi ini ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi apapun yang kita lakukan itu, kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setiap siswa melakukan kesalahan, kita kembali lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita buat, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
Nah, tadi itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam kelas. Jadi di situ saya menstabilkan identitas. Jadi saya nanya, kenapa kelasnya masih kotor? Ternyata belum disapu. Nah, saya berkata tidak apa-apa karena itu manusiawi. Tentunya seperti itu ya, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contohnya validasi tindakan yang salah ya. Terus menanyakan keyakinan, kita kan sudah membuat keyakinan kelas apa kira-kira yang tidak dipatuhi seperti itu. Dan siswa menjawab bahwa menjaga kebersihan lingkungan kelas. Seperti itu contohnya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Tibalah kita pada penutup. Itu semoga sesi belajar kita bersama pada hari ini dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua demi mewujudkan sekolah menuju ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan, saya persilahkan. Silakan, Esti. Saya persilahkan kepada Ibu Esti untuk bertanya. Mohon izin saya duduk ya. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Esti Wahyu Kurniandari. Terkait dengan pembuatan keyakinan kelas, kan kita akan implementasikan di sekolah luar biasa begitu Bu ya. Bagaimana kira-kira kalau keyakinan kelas itu kita terapkan di SLB? Misalnya di kelas saya nih Bu, di kelas saya itu kan anaknya nonverbal, misalnya seperti itu ya, tidak bisa mengungkapkan secara lisan seperti itu. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu akan kita sebagai guru menerapkannya di kelas tersebut seperti itu. Mungkin butuh bimbingan dan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Esti, pertanyaannya luar biasa. Memang keyakinan kelas ini akan kita terapkan di sekolah luar biasa ya, beda dengan sekolah reguler lainnya. Dan yang memang memiliki siswa yang beragam karakteristiknya, kemampuannya, serta keunikannya mereka tersendiri ya. Kalau di kelas saya kebetulan kan kelas tunadaksa, jadi mereka memiliki IQ yang normal seperti itu, jadi masih bisa diajak berkomunikasi. Bagaimana dengan siswa di kelas Bu Esti yang memang memiliki kita bilang IQ-nya di bawah rata-rata, yang masih belum mampu membaca seperti itu ya, nonverbal lah seperti itu. Jadi mungkin salah satunya bisa menggunakan gambar, misalnya menjaga kebersihan. Kita bisa memberikan gambar berupa misalnya anak-anak lagi membersihkan kelas seperti itu. Terus saling menghormati misalnya. Bisa kita menunjukkan gambar, kan sekarang banyak gambar-gambar kartun
bisa kita berikan gambar yang murid lagi salaman sama guru seperti itu. Nah, untuk yang siswa tunarungu bisa juga kita bisa menggunakan gambar untuk di kelas dasar, tapi juga bisa menggunakan bahasa isyarat seperti itu. Yang penting guru dan siswa itu sama-sama terlibat. Tidak hanya guru yang membuat kegiatan kelas, tapi siswa juga harus terlibat karena yang ada di dalam kelas itu kan guru dan siswa seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, satu lagi mungkin ya. Keyakinan kelas ini misalnya mutlak tidak peraturannya misalnya. Ada yang bisa tidak mutlak, misalnya dilarang membawa gadget ke sekolah gitu kan. Jadi ada saat-saat misalnya kita ulangan yang memang memerlukan gadget, ulangan menggunakan squishy misalnya, kan itu harus menggunakan gadget. Jadi itu bisa ada toleransinya untuk membawa gadget ke sekolah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sesi diskusi atau diseminasi pada pagi hari ini saya cukupkan. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa kita bisa membuat keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing. Terus kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Itu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wahyu Kurniandari. Saya merupakan guru kelas yang mengajar di kelas 5 Tunagrahita di SLB Negeri 1 Subang. Terkait dengan diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Paramita Farida, di sini saya dapat mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, di mana di sini penerapan segitiga restitusi mungkin akan nantinya saya lakukan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, di mana ketika menghadapi anak yang sedang memiliki masalah ataupun sedang bermasalah seperti itu, sehingga saya dapat menerapkan segitiga restitusi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya dapat mengambil pelajaran yaitu tentang penyusunan atau pembentukan keyakinan kelas. Nah, nantinya saya akan membentuk keyakinan kelas baik di dalam kelas saya sendiri yang saya ajar di kelas 5 dengan cara metode ataupun modifikasi-modifikasi terkait dengan bagaimana cara menyusun pembentukan keyakinan kelas yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik saya tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi budaya positif, di mana di sini mungkin setelah dari hasil paparan diseminasi tersebut saya akan lebih mengintensifkan penerapan budaya-budaya positif. Saya akan lebih secara konsisten menerapkan budaya positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti misalnya menerapkan 5S, senyum, salam, sapa dan lain sebagainya, dan juga membiasakan bersalaman sebelum pulang dan juga sewaktu datang, berdoa sebelum belajar, baik sebelum belajar dan setelah belajar dan lain sebagainya. Sehingga harapan saya dengan implementasi budaya positif tersebut yang dilakukan dari hal kecil di dalam kelas akan membudaya perilaku baik yang dapat diterapkan oleh anak dalam perilakunya sehari-hari.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Akhirnya penguatan keyakinan kelas serta penerapan metode segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah telah saya laksanakan. Begitu pula dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya berikan kepada rekan-rekan guru semua pada pagi hari ini mendapatkan banyak manfaat dan ilmu serta dapat memajukan sekolah kita yang tercinta ini dalam menerapkan budaya positif. Terima kasih atas dukungan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.